Apa, nungguin pantun? Nggak ada, pala pusing, minum obat dulu. Yang penting Verstappen juara dunia, oke? Stay tune. Ya, jumpa lagi dengan kami Republic of Speed Podcast bersama 3 podcaster favorit kalian yang mungkin nanti suatu saat kita jadi favorit kalian lah ya. Subscribe makanya. Amin. Amin. Ya, jadi hari ini kita membahas terkait dengan Formula One Las Vegas GP di minggu lalu dan lumayan di hari Minggu siang ya. Ya, Jadi betul. enak banget itu jamnya walaupun agak ngantuk-ngantuk sedikit. Oke, Bisa ngantuk loh. lalu Udah siang bersama aja ngantuk ya. iya. Siang aja Bersama saya Dean dan rekan saya dengan kacamatanya yang imut. Diimut gini imut. Gede loh ini guys. Ya, dan rekan saya Aldi dan rekan saya di tengah ada Brisky. Oh, dong Iya. Rizky. rambutnya sama rambutnya kayaknya baru nih. Baru terus. Oke, langsung saja kita membahas terkait dengan Formula One minggu lalu. Gimana jalannya balapan dari Maldi? Jalannya balapan langsung nih. Ini ngebahas juara dunia langsung jalannya balapan. Jalannya balapan biasa aja sih kalau aku. Ya, so far aja. Ya, kalau jalannya balapan ini biasa aja. Cuma ada hal yang menarik ya karena Mercedes mantap balapan kali ini. Jagoannya Adam, gimana Adam? Ya, sudah aku prediksi kan. Wis. Leclerc. Siapa? Russell. Asal. Nggak percaya sih dibilangin ini ahli prediksi kan. Oh iya, tapi belum ada yang makan pizza kita ya. Tapi nggak bisa. Betul. Kalau aku sih antara seneng nggak seneng karena ya kayaknya optimis gitu Gasly kemarin kayak wes bisa 3 kok meleduk. Ya, Ferrari ya lumayan lah dengan intriknya di internal, tapi so far saya suka Ferrari. Mudah-mudahan sih bisa juara konstruktor. Win. Ini Tapi yang terpenting sebelumnya kita Lanjut. lihat ya yang paling menjadi headline kemarin kan Max Verstappen juara dunia keempat kalinya secara beruntun ya. betul banget. Max Verstappen. Max Super Max. Oh, gitu ya. Itu yang pertama Yang pertama. juara itu yang mana itu gambarnya itu? Yang pertama ya. Kayaknya yang belakang-belakang urutannya dikit kayaknya. Iya, yang urutannya paling dikit. Gila, ini menyamai rekor-rekor dari pendahulunya beberapa pembalap doang ya yang bisa 4 kali berturut-turut nih. Ya, hanya ada Schumacher, Hamilton sama Fangio ya yang bisa lebih dari Verstappen ya. Ya. Mantap. Bukan Verstappen. Vettel juga ya? Vettel sama. juga. Vettel sama. Tapi kalau yang lebih dari 4 cuma Schumacher, Schumacher, Hamilton, Fangio. Betul. 4 kali juara dunia beruntun. Iya, tapi ini gimana nih? Ada yang membahas lagi nih Verstappen. Ada yang senang nggak? Ada yang nggak senang nggak kalau Verstappen juara nih? Ya ini senang-senang aja ya. Lebih ke seneng karena ini season yang cukup seru ya Dem ya. Ya, Karena ini layak sekali menjadi juara dunia dan ini juara dunia yang paling seru untuk ditonton setelah 2021. Daripada 2022-2023 ya. Itu terlalu mendominasi ya. Kalau ingat 2023 kan kita dikasih harapan doang sama Ferrari. 2022 itu. 22 ya. Ya, pokoknya dikasih harapan doang, habis itu udahlah hilang lagi. 2023 dikasih harapannya sama Perez di awal-awal. Habis itu hilang. 2024 ya ini yang lebih dekat lah. Iya. Betul. Dan langsung aja nih kita bahas tadi ya, langsung setelah Verstappen juara dunia, selamat untuk Verstappen. Ini lagi pesta kali ya. Nah, ini yang tadi ku bahas di awal, Las Vegas 1-2 Mercedes ini. Gimana Mercedes. Ini? Setelah prediksi yang ya terperhitungkan lah ya. Terperhitungkan. Apa tuh kata-katanya ya? Terukur ya. Terukur betul. Karena Mercedes nih bagus di cuaca yang dingin dan juga low grip.
itu Mercedes lebih bagus, makanya aku kemarin pilihnya Russell di top 3. Ternyata benar, dia tapi menang ternyata. Meleset dikit dari prediksi yang posisi 2, dia posisi pertama 1-2 buat Mercedes, Russell dari pole ke langsung menang, lalu Hamilton start dari 10 naik ke posisi kedua. Sayang banget ya. Kalau Hamilton bagus mungkin bisa pertama tuh. Selisihnya gapnya dikit banget. Ya, betul. Tapi ini kalau nggak salah hanya tim kedua yang bisa 1-2 ya tahun ini ya. Tim ketiga ya. Tim keempat ya? Ketiga. Iya, tiga. Siapa aja tuh? 3 apa keempat? Ferrari kali. pernah nggak? Ferrari pernah 1-2. Pernah. Red Bull belum tuh. Red Bull awal-awal. Udah. Awal-awal Red Bull. Oh, berarti tahun ini awal ada ding. 4. Tahun ini Empat. 4 tim bisa 1-2 semua ya berarti ya. McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull ya. Iya. Nah, Gasly sayang banget sama Ocon itu 2-3 ya, bukan 1-2 ya. Iya, 2-3 deh, bukan 1-2. Enggak dihitung itu. Ini menandakan bahwa musim ini sebenarnya ketat banget pecking order antara semua tim ya. Karena semua tim bisa 1-2. Hampir semua tim bisa 1-2 di papan atas ya. Betul. Ini nggak kebayang besok tahun depan gimana ini. Ya kita lihat nanti lah ya. Gapnya makin mendekat ya. Dan ini hasil balapnya ya. Gimana? Hasil balap. Ya seperti prediksi Adam Reske, George Russell berasal posisi pertama, Lewis Hamilton kedua, dan Sainz. Aku prediksi Sainz 1 ya. Ini ketiga, ini luput banget nih. Enggak. Ini dan Charles Leclerc yang harus keempat. Nah, nanti ini kita bahas ya antara Sainz dan juga Leclerc di sini. Terus ada Verstappen di posisi kelima, Lando Norris 6, dan di Oscar Piastri ke-7, Nico Hülkenberg ke-8, Yuki Tsunoda 9, dan Sergio Perez mendapatkan 1 poin dengan 10 posisi 10 maksudnya. Posisi 10. Gimana Aston Martin ini? Udah malu kemana. Ke-11 sih, nggak parah banget kalau Alonso-nya ya. Ya. Tapi walaupun Verstappen di posisi kelima, ya sudah finish di depan Norris dan poinnya cukup untuk mengunci gelar juara di Las Vegas pekan kemarin ya. Iya, ini beneran jadi party di Vegas ya. Party di Vegas. Langsung gambling gak tuh ya? Gambling. Dipakai setengahnya buat judi. Oke, kalau gitu kita langsung lihat jalannya balapan kali ya dari lap pertama mungkin. Oh, sebelumnya Dam, ini poinnya apa tuh? Ya. Nah, ini di mana poinnya? Standing tadi. Ya. Dimana Verstappen mengumpulkan 403 poin nih, selisihnya jauh banget. 403 poin. 63 ya. Selisih 63 udah nggak bisa dikejar ya? Nggak bisa dikejar. Nggak bisa dikejar. Mungkin hanya perebutan posisi 2, Norris sama Leclerc doang ya kayaknya yang masih bisa ya. Ya betul. Sisanya ya 45. Sainz, Piastri gitu 45. 67. Ya udah, kalau Perez sudah nggak bisa tuh jauh banget. Dan lumayan nih Hülkenberg posisi 10. Posisi 10. Masih konsisten dia di top 10. Oke, nah seperti yang ada. Tapi kira-kira yang bisa posisi 2 siapa nih kira-kira nih? Norris apa Leclerc nih kira-kira? Gimana Dean? Mana ya? Menurut gimana? Aku ngelihat Leclerc yang nggak tahu ya, kemarin kan kayak kena mental ya. Kayak ya mungkin kalau bisa sih kalau aku bilang Leclerc nih. Ya yang penting apa namanya, jaga mentalnya. Dia itu suka ini padahal bagus, cuma terlalu, yang kemarin juga dibilang kan aku terlalu baik sehingga aku menghancurkan diriku sendiri gitu. Harus inilah terlalu baik kan. Iya. Ya seandainya dia finish ketiga mungkin poinnya jauh lebih tipis lagi sama Norris ya, tapi karena dia berada di posisi keempat ya tadi finish ya. Ya Sainz yang dapat poin lebih banyak, jadi agak mengurangi kansnya dia di posisi kedua kalau aku bilang. Kalau aku bilang sih Leclerc secara pace mobil kayaknya lebih punya daripada Norris dengan McLaren ya, karena McLaren kan front wing dan rear wing yang pakai mini DRS kan udah gak dipakai lagi. Ya.
kita lihat nanti gimana nih. Nah, tapi yang seperti Adam bilang tadi kita bahas jalannya balapan nih. Yuk. Ya. Nah, Ya ini lap pertama ya, kita lihat nggak ada terjadi prahara yang banyak kayak tahun lalu ya. iya, kalau tahun lalu langsung ada dorongan gitu ya. Ya ini lempeng-lempeng aja sih di sini sih. Tapi kita Kita ngeliat tapi lihat. Leclerc oke loh sebenarnya di start. Betul, Ya. walaupun dia startnya ke-4 ya. Kan Iya, Sainz iya. yang kedua kan. Sempet ngeliat Gasly tabelnya kok ketiga. berubah kalau Leclerc di 2 gitu. Gimana startnya nih? Bagus banget. Iya, dia startnya dari inside yang udah belokan kedua kan dia punya momentum tuh dari outside karena belokan kedua ke kanan. Tapi sampai 3 lap pertama sih nggak banyak perubahan ya. Kalau di belakang paling ada Piastri yang penalti 5 detik ya kalau nggak salah kemarin kan, gara-gara startnya di gridnya dia lebih maju sedikit daripada seharusnya. Tapi walaupun dari kamera yang kita lihat di broadcast TV sih kayaknya nggak terlalu kelihatan ya. Kelihatan ya. Ya, itu kerjaan mereka ya, jadi bisa ngeliat yang begitu-begitu tuh. Ya mungkin ada sensornya juga kali ya di gridnya ya. Mungkin. Oke, kemudian ini Russell mau nyusul Leclerc mau nyusul Russell ya. Oke. Ini lap berapa? Lap 3, lap 4 atau lap 5 gitulah ya. Iya, sekitar awal-awal lap. Tapi aku kira bakal berhasil round di outside gitu, terus biar di belokan kedua bisa di inside. Tapi ternyata nggak berhasil, terus abis dari sini Jauh. beberapa lap berikutnya langsung kayaknya abis banget ya bannya Leclerc ya. Nggak tahu entah abis atau emang malas aja udah. Malas ah. Kalau dibilang abis, iya karena dia pit stopnya kan 10 lap 9-10 ya kalau nggak salah ya, langsung pit gitu. Yang bahkan disusul Sainz sama Verstappen kan sebelum masuk pit kan. Aku kira bahkan ada engine problem gitu. Ternyata cuma bannya udah habis banget. Aneh ya, padahal kondisi sirkuitnya kan dingin. Betul. Ini anomali banget berarti ini aspalnya Vegas nih ya. Iya, tapi kalau lihat karakteristik Ferrari sih agak nggak heran soalnya kan mobilnya gampang warm up bannya kan gampang ya kalau Ferrari, jadi lebih gampang panas mungkin bannya. Terus kita next fotonya ada, ini progresnya Hamilton ya. Ya, nih luar biasa Hamilton nih bisa nyusulin juniornya nih. Junior ya. Ini di foto ini kita lihat di overtake Piastri. Piastri ini ya. Piastri. Aku nggak ngeliat nomornya soalnya. Lupa. Oke, lanjut. Ini momen nyusul Piastri, kemudian ini Den berkomen. Silakan. Gimana dia? Gara-gara kompor meleduk nih Gasly nih. Aduh. Padahal udah dia udah memulai start dengan baik sih. Cuma dia masih agak hati-hati kan. Akhirnya melorot. Lap keberapa itu udah meleduk gitu kan. Katanya, ini karena apa nih Dan? Katanya ya, aku cari-cari di biasa lah. Nyari scroll. Ternyata dia ini engine-nya tidak bisa menerima RPM-nya terlalu tinggi ketika dia dapat slipstreaming dari Tsunoda, terus juga kena angin panasnya gitu kan. RPM-nya di gigi 8 terlalu pendek juga, terus terlalu tinggi lah RPM-nya, akhirnya meleduk. Karena slipstream ya? Iya, kayak jebol. Makanya kalau kita dengar tim radio juga kan timnya bilang katanya kena limiter kan. Mungkin limiter karena slipstream, jadi RPM-nya di atas 12.000 ya kayaknya ya waktu sebelum meleduk ini. Bahkan ke 13.000 sekian kayaknya deh. Ada data ininya. Dia waktu itu di belakang Tsunoda ya kalau nggak salah waktu dia slipstream itu. Makanya dia sampai sama yang lain kan ini sekarang. Jarang-jarang nih di era sekarang sebenarnya ngeliat mesin meleduk ya. Iya. Ya. Jarang banget.
Dulu-dulu kan sering ya, Maldi. Ya kalau era-era dulu Mas emang bakar. sering banget kita ngeliat kompor meleduk nih. Kalau misalnya Kompor beduk. pembakaran kan ya. Yes. Kalau sekarang kayaknya Alpin sering banget nih ngalami mesin begini meleduk. Makanya akhirnya Tadinya pensiun ya. kayak kayak ini loh, kemarin tuh kayak wah, angin segar duo Alpine ini mesinnya wah oke lah gitu kan. Ini kena kena sikat langsung sama Mungkin goblok engine. karena Sao Paulo itu kan hujan kemarin. Jadi emang terbantu banget nih pendinginannya. Oh ya bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi. Jadi kalau seandainya kering-kering juga mungkin meleduk juga kali. Berarti ini abis naik tinggi ke langit, tiba-tiba langsung jatuh gitu ya. Ya biar mereka Iya. down to earth tuh, mereka nggak boleh jumawa ya. Iya. Gak boleh jumawa, ini langsung menghadapi kenyataan yang pahit nih ya. Betul, ini pahit banget Dari asli. Alpine nih. Mesin jebol. Si engine-nya mau ditutup sih. Jadi ya kayak udah lu tutup aja itu kayak Rugi gitu. bos. Rugi nih. Udah akhirnya ke apa ngambil Mercedes ya. Ambil Mercedes. Ya udah mungkin itu pilihan terbaik. Capek developnya. Iya ya. Nah lanjut kita bahas Habis apa lagi gaji. nih di mana Hamilton Ini lagi nih. Masih Hamilton. progresnya Hamilton karena dari balap kemarin di top 10 yang seru itu cuma progresnya Hamilton ya sebenarnya ya. Ya. Atau bahkan seluruh balapan kemarin walaupun secara statistik itu overtake-nya banyak tapi kebanyakan kan DRS overtake-nya ya. Walaupun sebenarnya ya cukup seru lah balap kemarin walaupun DRS tapi nggak yang seru banget gitulah Iya. menurutku sih. Tapi oke Sering lah. sering kita ketemu kayak Tri White. Ya. Nanti kayaknya ada ya. Ada. Ini Nah, Ya, ini masih progresnya nyusul Verstappen nih, Verstappen. tapi karena Verstappen udah dibilangin sama race engineer-nya Gianpiero Lambiase harus ingat targetnya katanya. Targetnya adalah finish depan Norris sudah cukup ya. Dia nggak banyak fight dengan Mercedes, dengan Ferrari. Ya, lewatin gitu aja ya Verstappen nyantai aja kemarin. ya. Karena targetnya emang cuma di depan Norris sih kemarin. Walaupun kayaknya misalnya di ngototin sama Verstappen mungkin aja kali ya sebenarnya. Bisa aja, tapi Verstappen kan juga Red Bull salah bawa rear wing kan sebenarnya. Oh salah bawa rear wing. Iya, Sampai harus dipotong dulu kan. Oh dipotong manual apa dipotong? potong manual, Potong pakai manual. grinding gitu. Waduh. Iya. Gila bisa salah bawa kayak gitu. Katanya Bahkan- bukan salah bawa loh, Dam. Tapi apa? Kenapa tuh? Tapi emang spesifikasi yang low drag dia itu nggak punya. Emang nggak punya. Iya, maksudnya yang low drag ekstrim gitu nggak punya dia. Oh karena di ini Ta- ekstrim ya. Jadi nggak Tapi- punya. tapi- Iya, Tapi menurut gua kalau nggak punya nggak mungkin dia potong di pits itu sih. Kalau nggak punya pasti potongnya udah di factory dia. Ini kayaknya emang Gas. salah ya. nggak siap juga sih kayaknya. Makanya Mungkin motongnya ya. di situ. Mungkin salah perhitungan juga kali. Oke kali. Oh ternyata kok jelek ya. Potong. Iya, makanya. Iya kali ya. Ya Nah, ada dua- motongnya kan di pitnya kan, di pedoknya kan. Oh. Iya kan ada fotonya Ada itu. fotonya tuh kan. Tapi berarti mereka punya data dong ya. Kenapa kok potongannya harus segitu gitu? Berarti mereka sebenarnya punya simulasinya juga sebenarnya. Mungkin. Tapi ya itu Atau tadi mereka kata cuma Adam nggak siap. ngira-ngira aja gitu. Atau Gila dia juga. pakai ini loh yang kalau di chat kasih chat dia jalan ntar arah anginnya kemana. Oh kesini potong aja. Enggak, tapi kalau lihat fotonya kita sayangnya nggak ada sih. Kalau lihat Nggak fotonya ada sih. itu Jelek banget ya. rear wingnya udah ditandain pakai pensil gitu. Jadi dia Begini. grindingnya Ada ada Ya, bentuknya. emang kalau ku pikir sih kayaknya mereka udah siap datanya tapi nggak siap barangnya sih. mungkin. Iya. Aduh, aneh-aneh aja ya. Aneh-aneh aja. Ini kita kembali lagi nih ke balapan di mana ini kali ini dengan Sainz nih dan juga Dean nih. Oh ini di stint terakhir ya. Hmm. Saat Not ready. Carlos Sainz sama Hamilton lagi battle on track, dua-duanya mau masuk pit tapi ternyata Sainz keluar lagi dari pit karena ternyata timnya belum siap. Tapi yang aku heran nih kenapa nggak penalti gitu. Karena di broadcasting yang kita lihat ini udah jelas banget kayak mau masuk pit tiba-tiba keluar gitu kan. Apa track limit dipakai? Kalau dari yang aneh sih menurut aku di race director ya. Mm-hmm.
race director nggak menandakan insiden ini, makanya steward nggak ngasih penalti apa-apa. Steward itu kan bekerja berdasarkan notes dari race director kan. Oke. Ya. Nah ini race directornya nggak ngasih Nggak note untuk ngasih diinvestigasi atau apa, sama sekali nggak. Makanya ya steward juga nggak bisa ngapa-ngapain kan, dia nggak bisa kerja sendiri tanpa notes dari race director kan. Tapi menurut aku ini harusnya penalti. ya harusnya ya. Apa nggak ada laporan, Dam? Biasanya ada, mungkin ada laporan. Kan juga harusnya kan? ada laporan ini ya Maldi, di atasnya ada insiden sign ini under investigation. Itu baru kan diinvestigate tuh. Tapi kalau yang Ada note, aku baca-baca artikel dan berita-berita sih, alasannya karena ini kenapa nggak diinvestigasi, ini belum lewatin garis yang putus pas udah deket pitnya banget katanya, makanya nggak kan biasa pas di garis putusnya ada bollardnya kan, ada kayak tiangnya gitu kan. Ini belum Nah, gitu itu ya katanya. Ini katanya belum lewatin situ, tapi menurut aku garisnya udah kelihatan banget dari awal sih. Yang garis masuk pitnya itu harusnya udah kena penalti dia ngelewatin garis ya. Tapi walaupun tidak ada investigasi, tidak ada penalti, yang bisa memberikan perbedaan di sini adalah protes dari tim lain. Kalau tim lain mengajukan banding sih, ini bisa aja direvisi hasilnya, dan aku yakin yang mengajukan banding seharusnya itu McLaren. Karena di poin yang Secara paling poin dekat kan McLaren sama Ini Ferrari. mungkin pasrah-pasrah aja kali, karena yang lagi berhadapan nih kan sama Mercedes ya. Jadi Mercedes mau ngelaporin, toh aku di depan dia, ya udah. Iya, kalau Mercedes sih kayaknya buang-buang waktu dan uang ya buat ngelaporin ya. Tapi kalau buat McLaren sih harusnya dia ambil Bisa. tindakan Gitu. sih. Iya. Harusnya ambil tindakan sih. Akhirnya sekarang tinggal 20 poinan kan. Makanya harusnya bisa lebih dari itu kan gapnya. Nah, Iya. Karena ada selisih ini kalau misalnya insiden ini diinvestigasi lalu penalti, itu dia akan finish di belakang Norris kayaknya kalau nggak salah ya. Gapnya cukup dekat berarti ya sebenarnya. Naik Leclerc. Aku lupa nih Atau untuk gap. atau di depan Norris ya, aku lupa. Tapi yang pasti Sainz akan turun posisi kalau memang ada penalti. Jauh banget ke Norris. Norris kan Ya, 6 kita lihat aja berapa detik ya kalau sampai di belakang Norris. Ini harus kita pantau terus beritanya sampai besok nih bakal ada keterangan lagi nggak nih dari race mungkin kita director. bakal bikin berita tersendiri lah ya kalau kita ada update mengenai ini ya. Betul. Kalau kita ada update nanti kita kasih tahu. Betul banget. Nah, lanjutin ini kita balapan. Nah, ini tadi yang dibahas Trey White. Wah, Trey White bos. Fantastik ya. Keren sih ya. Ini harusnya kalau ini kan ada 3 pembalap nih. Ada Perez, Lawson sama Hülkenberg. Betul. Sayangnya Hülkenberg terlalu soleh ya. Coba kalau di posisi itu Magnussen itu pasti tabrakan semua nih. Tabrakan kemana-mana. Gak tabrakan, 50-50 aja Dam. Kalau jadi Magnussen kayaknya masih agak di kiri-kiri ini set gitu kan, biar si Lawson-nya ke kiri gitu kan. Cuma ngeliat Lawson sama Perez kan dendam kesumat ya kayaknya ya. Makanya habis itu yang keluarnya Perez keluar tikungan tuh kayak anjir ngebuang 2 mobil ini. Nah itu tuh. Itu outside-nya hampir dibuang ke tembok itu 2 mobil itu yang kanan. Iya, kalau kedua kanan nih ngotot, tabrakan kedua-duanya sebenarnya. Seru sih, Perez menang. Ya belum tentu sih, pas tiba-tiba nabrak keduanya mentulnya ke Perez. Bisa jadi. Karena bener-bener tapi sebenarnya dari overtake ini ya keren sih sebenarnya buat Perez ya. Tapi sayangnya cuma buat posisi 10. Dan untuk F1 sendiri sih sebenarnya nih oke, ada aksi-aksi lah ya, jadinya nggak boring banget lah untuk Vegas nih. Soalnya gimana ya? Mana ya? Sirkuit yang hanya ada lurusan, kurang teknikal gitu ya. Serunya malah di belakang, yang depannya nyantai semua. Betul. Sebenarnya sih kalau lihat balapan cukup seru. Nanti kita simpan dulu. Bahas lagi silakan. Udah sampai situ ternyata. Sebenarnya kalau lihat balapan sih cukup seru karena kualifikasinya kan Gasly di depan, Perez di belakang, Hamilton di belakang. Tapi kalau semua berdasarkan urutan
performa mobil sih kayaknya nggak akan seru balapannya ya. Ya. Karena out of order aja jadi seru kelihatannya. Ya, Udah sih itu aja, lanjutin lagi Om Aldi. langsung aja berarti kita gambar tadi ya, kita tampilnya. Atau Dean mau nyampaikan lagi sesuatu mengenai balapan tadi tambahan? Enggak, pokoknya Ferrari harus juara konstruktor dah gitu aja. Kita Oke. sudah lama ingin konstruktor baru. McLaren sih Hmm. bagus ya, karena kan dia udah berapa puluh tahun dia nggak juara. 97 kali. 98 Itu terakhir. sangat 98 ya ya. itu Tapi benar buat mereka sih sebenarnya. Karena 2007 dianulir kan ya, dibatalkan. 2007 Iya, dianulir, ya. karena ada skandal. Betul, skandal Navia. Tuh. Oke, ini dia World Championnya ya. Ya, ini setelah balap ada spot sendiri untuk Verstappen, Iya. ada boardnya Terlepas- juga. Lepas dari posisi 5 ya, dia punya Iya. board sendiri. Walaupun dia tidak finish di podium, tapi dia tetap dikasih space dan kasih board sendiri World Champion. Ini sih salutnya untuk Liberty Media sebenarnya. Mhm. Karena sebelum era Liberty Media masih zaman-zaman Bernie Ecclestone dulu bosnya F1. Walaupun juara dunia tapi nggak ada di podium sih, itu Nggak ada ya? nggak dikasih Panggung. waktu dan spot selebrasi ya, semua Nah. nggak ada. Sejak di era Liberty Media, semua yang berperan penting di balapan punya Dikasih spot exposure sendiri. ya. Betul. Bahkan kalau kita ingat Zhou Guanyu Ya. di Cina, Di Cina kan dia kemarin finish ya. ke-14 tapi dia ada boardnya sendiri juga. Iya. Ya, Nah, itu murni entertainment sih. Lebih Tapi memanusiakan bagus pembalap ya. Ya, bagus sebenarnya untuk Iya. entertainment dan penonton sih bagus. dan Ya. ada driver of the day itu pun juga semua terlibat kan, maupun dari belakang, mau dari tengah. Tapi kalau dia ada kontribusi kasih yang menarik, ya dia dapat ini exposure-nya. Betul. Ya ini Betul juga ini sih. ini bagusnya Liberty Media sih di sini untuk penonton dan entertainment ya sebenarnya. Iya. Nah, Oke. kita lihat 4 kali. wajah Betul. Verstappen Oke, ya, tahu. dari yang tegang, agak senyum sampai sumringah ya. Tapi kelihatan Sampai juga nih sumringah. dari yang nggak ada keriput sampai berkeriput ya. Iya, 2001 2022 langsung keriputnya banyak sini ya. Main game terus. Iya, itu kantong mata tambah tebal ya. Game. Iya. Iya. Wah, Sumringah ya, makin sumringah. Ya. makin sumringah. Makin sumringah. Ini Tapi terlepas dari 4 kali beruntun, ini race engineer-nya sih sangat berperan penting ya buat Verstappen ya. ini udah Lambias. GP, ini banget Piero nih. Lambiase, Sohib banget nih berdua. Sohib. Karena Verstappen kan kalau di tim radio kan brutal ya, kalau ngomong ya, Iya. belak-belakan, marah-marah gitu. Yang nenangin kan si GP, dia kan selalu Iya. kalem, santai gitu. Iya. Yang bisa tegesin juga dia ini. Betul. Ya ini kombinasi antara tim pembalap dan race engineer sih yang tak terkalahkan lainnya. Batu. Ya. Nah, ini cool down lap-nya dibawa pakai mobil Rolls Royce ya ini ya. Padahal Tapi- di Amrik ya, kenapa Rolls Royce ya, Dep? Karena ikon kemewahan kan Las Vegas. Bentar, Biar berasa bangsawan. Cadillac emang nggak ada yang gitu ya? Nggak ada ya? Tetap beda kelas lah sama Rolls Beda Royce. kelas ya? Iya. Beda kelas dong. Ini wujud kemewahan yang Kemewahan, coy. senyata-nyatanya ya. Ya, Sampai- tapi yang menarik nih pembalap ini kan uangnya banyak banget ya. Hmm. Mereka beli 20 mobil kayak ginian juga bisa kan. Tapi kok mereka norak banget ya dalam mobil ini ya. Katro Verstappen-nya heran sendiri, ada tombol di sini, ada tombol di sini. Iya, sampai ngebuka yang di depan ya orang minum. Jangan-jangan gini, Dam, pembalap ini sebenarnya nggak boleh pakai mobil lain, tapi misalnya kalau Red Bull disponsori Honda, dia pakai NSX kayak gitu kan. Kalau di event F1 dan ada media sih nggak boleh, tapi untuk pribadi sih boleh. Iya sih. Ya tapi mungkin mereka nggak pernah nyobain mobil ini kali, males kan, nggak ada aerodinamis sama sekali kan. Ya mungkin karena mobil ini tidak datang dari DNA balap, jadi mungkin nggak menarik untuk Ya, balap jadi F1. nggak nyobain ya. Makainya kali ya. Kan ini buat kerajaan. Nggak tahu Hamilton ya, kalau Hamilton kan emang seneng kemewahan ya, nggak tahu kalau dia sering dia seneng
arti kan. Kita tahu. Bangsawan ya harusnya ya. Bangsawan malah harusnya tahu-tahu aja, makanya dia paling Emang buat santai mungkin. buat Queen Elizabeth sama ini Ratu apa raja lah sekarang ya. Sekarang raja ada. sama King. Oke. Nah, ini ada testimoni. Testimoni Testimoni. dari Lando Norris yang minggu lalu katanya luck, sekarang deserve. Jadi luck apa deserve nih? Ya mungkin karena media aja kali, ke media Inggris itu suka inilah. Ya inilah Sepotong-sepotong. dipotong-potong lah. Dipelintir-pelintir. Ya bisa jadi, bisa jadi. Iya, ya, namanya media ya, media apalagi netizen suka usil nggak cuma di Indonesia, worldwide juga nakal semua jadinya ya. Ini Sama. Indonesia. Untung ini bukan Indonesia kalau F1 tuh nggak ramai. Kalau di Indonesia bola aja dipelintir omongannya. Yang enggak ini aja dipelintir kok, yang normal-normal aja dipelintir kok di Indonesia. Tapi kalau lihat testimoni dari Norris sih, Testimoni. ini sih menurut aku yang paling layak Verstappen menang ya tahun ini sama tahun lalu. Tahun lalu kan karena memang dominasi kan. Layak karena memang mobilnya. Tapi kalau tahun ini memang dia Verstappen kan dia punya mobil yang dominan hanya dari awal balap, awal musim sampai Pertengahan Miami. kurang lah ya. Sampai Miami doang. Miami itu Iya, baru berapa balap paling? Miami itu McLaren udah mulai itu tuh. Iya, sisanya kan Sisanya udah Verstappen kadang mobil tercepat kedua atau tercepat ketiga bahkan tercepat keempat gitu kan. Megap-megap ya Red Bull. sebenarnya ya nafasnya ya. Betul, buat tapi ngejar. sangat pantas lah buat Verstappen. Kita lihat aja GP sama Perez bukan hanya jauh tapi jauh banget gitu. Iya. Artinya sih Max Verstappen ini pembalap yang layak juara dunia juga karena dia minim kesalahannya. Setiap balapan dia maksimal dapat poin, nggak kayak yang pokoknya damage limitation dengan mobil seperti itu dia maksimum meraih poin terus. Nggak kayak siapa tadi? Norris. Iya, Norris sering kan kita namanya, oh dia pole gitu, aduh startnya jelek, apanya di tarungnya sama Ferrari. Itu dia, makanya Verstappen benar-benar layak. Tapi fun fact-nya ini tuh Verstappen tuh pembalap pertama sejak tahun 80-an atau 90-an gitu aku lupa, yang dia menang juara dunia tapi konstruktornya posisi 3. Oh, biasanya Kalau sampai akhir posisi 3 ya Red Bull ya. Biasanya posisi 2 atau ini ya, 1 gitu ya. Biasanya champion atau enggak posisi 2 minimal kan. Karena dia gendong sendirian. Itu dia. Berarti memang pembalapnya gitu kan. Iya. Bukan hanya mobil yang kenceng. Apakah ini saatnya untuk direview nih, Pak? Ya. Mungkin. Dengar sih gitu, direview setelah Abu Dhabi. Kita Setelah Abu Dhabi. Kita tunggu. Ini tambahan nih. Waduh. Ini testimoni lagi nih. Testimoni jaraknya lagi. Berapa tahun? Nih nostalgia nih kayaknya Norris ya. Selamat. Sebenarnya kan umur mereka tuh nggak jauh-jauh amat ya, tapi kok di foto ini kayak jauh banget ya. Kecil banget ya. Berapa tahun sih mereka 2 paling ya? Segituan ya? Segituan, paling 3 gitu kan. Atau 4. Selamat. Kayaknya kita beda 3 tahun 4 tahun gak gitu-gitu amat ya. Mungkin pertumbuhan Norris nih agak lama. Stunting apa deh? Tapi emang tinggi sih, Verstappen emang tinggi sih. Pembalap tertinggi kalau nggak salah Ocon loh. Ocon ya itu. Sampai helmnya itu nutupin ini loh, hole yang di belakang gitu loh. Airboxnya nutup ya. Harus lebih tidur lagi kayaknya dia di kokpit. Emang. Ya tolong dibacain Dam. Ya ini memberikan ucapan selamat. Katanya baru nggak berasa, kayaknya baru kemarin foto kayak gini. Nggak juga sih sebenarnya. Berasa basi doang mah. Tapi ya mereka emang berteman udah lama juga. Dan saingan juga udah lama. Tapi sebenarnya mereka kalau di luar konteks perebutan gelar juara sih mereka berdua ini temenan ya sebenarnya ya. Gak kayak Gasly sama Ocon gitu kan. Sangat tidak temenan ya tadinya. Nggak tahu sekarang sih. Ya, kayaknya sih sebenarnya enggak ya, cuma kebutuhan publik aja ya. Kebutuhan. Sebenarnya mereka temenan, cuma ingat nggak yang wawancara kemarin minggu lalu? Ya kan minggu lalu, maksudnya sebelumnya.
Kan Ya. itu satu angkatan tuh, Gasly, Russell, eh, Ocon, Lu tahu nggak Iya, lu tahu nggak siapa lagi satu angkatan? siapa? Ya? Oh Rio Haryanto. Rio. Di Formula 2 itu saingannya Oh Gasly iya. loh. Iya, kalau Formula 2 waktu Di Formula 3 Rio Haryanto saingannya Bottas. Sayang banget ya. sayang banget ya. Sayang banget. Sebagus Rio Haryanto sayang sekali. Ya, tidak mendapat support. Ya, gimana lagi itulah Ya ya. gimana lagi? Ya udah, next. Oke, langsung aja berarti nih kita sambil melihat tadi yang jadi sudah keluh sempat kesah. dibahas adalah tim standing konstruktor. Ferrari. Tim standing. Mm-mm. Berapa poin nih? 20. Ada selisih 24 24. 24 poin, coy. 24 poin antara McLaren dan juga Ferrari, sementara Red Bull jauh di belakang 53 poin dari McLaren ya. Mm-mm. Mercedes kayaknya entah di mana sih, di situ-situ aja. Terus Kita sih, bahas dari atas dulu deh. McLaren sama Oke. Ferrari. Siapa yang kira-kira champion konstruktor? Ferrari sih kalau aku bilang. Ya, jelas lah. Wey. Ferrari lah harusnya nih. Tapi Ferrari. kayaknya tungguin Adam dulu. Gimana Adam? Nggak tahu, makanya gue nanya. Karena sebenarnya gue pengen McLaren karena lebih lama nggak jadi juara dunia kan, terakhir 98. Ah, Tapi buat Ferrari jadi juara dunia sih itu kayaknya lebih sesuatu buat F1 ya daripada McLaren yang juara dunia. gimana tifosi nggak bersuka cita gitu loh Dan. Iya. Banget tuh gue ini ya nonton Monza terus Leclerc nomor 1 tuh rasanya anjir, tifosi keren banget. Cok. Keren secinta itu sama Ferrari. Aku pengen nostalgia, aku dulu tifosi juga, garis keras ya kalau zaman Michael Schumacher, cuma aku menghilang dari peradaban nih. Tapi ngeliat Ferrari itu bangkit tuh seneng, Dam. Ini harus sih. Senang. Kayak itu langsung muncul emoticon di Adam. Gak. Sebenarnya buat Ferrari kalau dia champion ini nilai yang bagus sebenarnya buat Fred Vasseur. Oh ya, dia Bukan buat Ferrari sendiri, sebenarnya buat Fred Vasseur. Jelasin dulu dong sambil kenapa? Oh, harus kenapa nih? Kenapa? Oh, Tanya dong kenapa? Kenapa nih? Iya, kenapa? Karena kan tahun ini tahun pertamanya dia yang benar-benar megang tim dari awal kan. Ya. Kalau dari tahun lalu kan dia megang tim sisa-sisa perjuangan ya. Sisa-sisa perjuangan Binotto Binotto. sebelumnya kan. Ya. Kalau sekarang yang benar-benar dari awal, terus kalau dia beneran Ferrari beneran champion berarti Hamilton gak salah pilih tim. Tapi buat McLaren juga sebenarnya layak ya. Jadi dilema sih dua-duanya layak ya. Ya. Kalau boleh milih sih sebenarnya Ferrari pengen ya. Ya udah, nggak apa-apa, Dam. Udah. Tapi pengen Aston Martin gimana dong? Lah, itu tahun 2000. Keinginanku simple loh, guys. Aku pengen ngeliat Kick Sauber tuh nggak 0. Sebenarnya itu aja. Iya nih, aku semenjak ganti nama Kick Sauber tuh kayak ini orang minta di kick. niat ikut F1 apa enggak tuh ya? Oke, nah ini tadi udah di atas nih ya, kita udah bahas yang di atas. Sekarang pertarungan di papan tengah ke bawah nih, Dam. Papan tengah deh. Kalau gitu dari Aston Martin ke bawah kali ya. Aston Martin kira-kira bakal tetap kelima apa enggak? Lalu di belakang, kalau misalnya tetap kelima, di belakangnya itu Haas atau Alpine atau RB. Ini seru banget sih sebenarnya lihat pertarungan 3 manufaktur. Aston Martin 5 pasti, karena untuk Haas, Alpine, RB masa bisa juara juga kayaknya anomali banget. Iya, nggak ada hujan-hujan itu. Alpine aja tuh tiba-tiba langsung melejit tuh 18 tambah 15 gimana coba. Karena dari Haas ke Aston Martin bedanya 36 poin ya berarti ya. Betul. 36 poin, sisa 2 balapan sih kayaknya harus podium terus. Kayaknya mustahil untuk Haas sama Alpine. Mustahil. Berarti kalau untuk posisi 6, 7, 8 Haas, Alpine atau RB. Kayaknya kalau siapa dulu nih? Mali deh kalau gitu deh. Ngomong dulu. Kalau aku ngelihat performanya sih lebih konsisten Haas ya sebenarnya untuk naik ke 10 besar ya, posisi 8 berapa. Cuma kalau Alpine punya kesempatan, mungkin kalau aku 6 megang di Haas, tetap Haas. Kalau 7-8 yang aku nggak tahu nih. Soalnya Tsunoda itu something juga kadang.
Jadi Kadang-kadang nggak ya. bisa aja sih kalau bilang Haas, RB, Alpine. Dia paling bagus Oh, Alpine Tsunoda ke-8 berarti. Alpine ke 6 8 ya. kayaknya turun. Oke. Dean gimana Dean? Ngelihat konsistensi pasti Haas. Oke. Alpine ini khawatir aku sama mesinnya ini besok nih. Terus nggak tahu tuh si Gasly bakal ambil penalti nggak ya kalau engine-nya meledak kayak gitu tuh kan. Oh ya juga ya. Malah nanti RB dinyalip nih RB ini dan Tsunoda Mm-mm. Lawson ngasih sumbangan poin bisa lah 2, bisa lah maksimum 4 apa 5 gitu lah harusnya. Oke. Kalau aku dukung Alpine ke-6. Karena apa tuh? Kok 6 Karena- loh ya? Ini 6 nih. 6, Alpine Ah. ke-6, lalu Haas terus RB. Oke. Oh, Karena kalau kita lihat dari trennya, Gasly udah berapa kali Q3 di beberapa balapan kemarin. Jadi nggak murni karena luck doang di Interlagos kemarin ya sebenarnya ya. Udah kelihatan sih improvement sedikit dari Alpine, apalagi semenjak ada siapa COO-nya ya, COO apa? Salah satu bosnya dari McLaren, siapa Sanchez gitu aku lupa namanya. Pindah dari McLaren kan itu. Oke. Itu kan sejak ada dia, Gasly performanya bagus. ya. Nah, dan kelihatan dari kualifikasi sebenarnya bukan dari balapan. Tapi ya Nah. nggak tahu tadi karena penalti, kena engine penalti apa enggak nih? Ini yang dilemanya di situ. Nah itu kan tadi ngomongin kan quali, gimana long stint-nya ya Itu itu yang dia, agak jadi mesinnya pertanyaan bejol-bejol. juga sama Alpine iya. Kalau long stint sih bisa, tapi reliability-nya aku nggak tahu. Ya itu nggak bisa jadi kan nggak bisa di-push terus kan. Sometimes dia Betul. harus di hold si Ya betul. performanya gitu. Agak reliability dari dulu emang masalah sih buat Alpine. Kayak menarik nih 2 balapan terakhir nih untuk Iya ya. Betul. Alpine sama Haas nih. Nah, William Nice. sama Kick Sauber gimana tuh nasibnya? Alah. Aku kira kemarin Joe bakal dapat poin ya. Iya, Ternyata enggak. ternyata enggak ya. Itu ilusi enggak. aja ya. Ya, Kayaknya William sama Sauber gitu-gitu aja deh. Iya ya, nggak bakal Nggak ada ada perubahan ya. perubahan. Iya ya, kalau Kayaknya perubahan sih sih enggak ya. Nambah poin juga enggak kayaknya kalau untuk Kick ya. paling Williams tambah 1-2 lah. Iya. Kalau Sauber kayaknya enggak deh. Yang kasihan William nih loh, udah berapa kali dia ngancurin mobil dan berapa juta dolar dia udah keluarin ya. Mikir juga duit hadiahnya bisa nutupin itu nggak ya? Bisa lah ya. Ya, 30 juta dolar mungkin 40 mungkin juta, bisa 20 tapi juta. ya rugi bandar lah ya. Ya, Iya. jadi keluar modal lagi dong buat Iya. ini. Ih, Development tahun depan. Nanti aku share deh pas kejadian kecelakaannya Kolapin itu apa siapa ya apapun ya. Jadi itu mobil itu supaya ready buat next race dikirim ke William terus direstorasi gitu dengan cepat 1 Kotak minggu. magic ya. Oh, Nah, di ada. YouTube-nya Williams Itu ya. William ya. Iya. Nonton juga ya. Lu seru ya. Wah, curang nih kalian sudah nonton nih, ketawa sendiri nih. Nggak pakai. Alatnya emang nggak secanggih yang lain sih emang Iya. beda. Itu pakai bengkel ya. Ini kotak magic tadi. Bengkel bukan apa ya? Aduh beda lah pokoknya. Aduh. Oke, itu pembahasan dari tim standing tadi ya. Berarti ya kayak gitu adanya ya Kick Sauber nggak bakal mendapatkan sepeser pun poin ya. Ya, gitu-gitu aja. Ini foto kita masih ada lagi apa? Habis Udah nih, habis? iya tambahan nih ya. Ini tambahan mungkin ada yang mau ngebahas ini. Ini Oh, iya. sebuah statement dari jagoannya Dean. Waduh. Charles Leclerc. Charles Leclerc. Gimana tuh? Ini habis balap ya? Ya. Gimana Dean? Ada mau menceritakan mungkin? Aduh. Gimana ya? Saya nggak mau menceritakan idola saya, Pak Adam aja lah. Sedih saya. Ini sebenarnya bocor apa gimana? Lupa dimatiin apa kepencet nyala, Dam? Mana ya? Aku juga bingung. Insiden Kalau mungkin ya. bocor kayaknya enggak juga. Ini kan lagi percakapan ya. Berarti harusnya memang nyampe ke Emang tim sengaja radio dong. ya. Ya nggak tahu, aku nggak tahu. Oke, pembahasannya Tapi nih. Pembahasannya nih. Di sini dia
Aduh banyak sensor nggak enak ngomongnya juga ya. Ya inti dari segala intinya aja mungkin ya kali ya. Pokoknya ini intinya dari setelah stint kedua kan Carlos Sainz keluar pit di belakang Leclerc. Sainz dibilang sama tim jangan nyusul Leclerc tapi langsung nyusul pakai DRS. Lebih ke don't put the pressure. Terus kata Leclerc ke tim radio bilangin ke Carlos tapi coba pakai bahasa Spanyol. Mungkin dia nggak ngerti bahasa Inggris gitu. Soalnya tetap nggak ini kan disobeying team order kan. Terus ini pas setelah balap ya intinya sih frustasi dari Leclerc aja ya karena Carlos Sainz disobeying team order untuk hold position kan. Ya gimana ya? Udah Ya. nggak di situ lagi tahun depan ya. Udah mikirin dirinya sendiri juga kali ya. Jadi udah Berandal semuanya, berandal. Mungkin untuk Leclerc ngiranya kalau Sainz nggak nyusul Leclerc bisa punya pace untuk ngejar Hamilton mungkin untuk kepentingan tim gitu kan. Tapi kelihatannya sih kalau lihat dari pace gimana siapapun yang finish di depan kayaknya Ferrari tetap 3-4 sih finishnya. Atau mungkin Ferrari kalau pada saat kemarin masih ragu dia kena penalti apa enggak si Sainz yang karena pit mungkin nggak apa-apa juga kali Sainz dikasih buffer di depan Leclerc ya karena takut ada penalti tapi entahlah ya kita lihat aja ini demi poin championship sih kayaknya ya yang jelas tadi yang sempat awal kita bahas tapi ya begitulah Leclerc ya dengan segala dilema yang selalu dia hadapi. Terlalu baik. Entah terlalu baik apa terlalu gimana ya. Oke, ada tambahan guys untuk balapan F1 di Las Vegas kemarin minggu malam enggak ding bukan minggu malam minggu siang malam minggu siang apa ya aku nggak ada sih. Den gimana Den? Cukup sih yang penting Ferrari harus juara. Oke, ini yang seru Qatar udah langsung minggu ini nih Dem. Dan langsung kita triple header. Kita ngadepin semua balapan kita habisin langsung. Jamnya jam normal kalau ini ya. Malam juga kayaknya ya. Normalnya mana dulu nih? di sini. Enggak juga. Tengah malam. Normal amat. Iya. Ya not bad lah. Daripada Copa America kayak Brazil sama. Enggak, lebih parah Meksiko anjir. Oh iya jam 4 ya. Jam 3. Siapa yang mau nonton kan? Oke lah kalau begitu. Kalau gitu prediksi dong dia. Woi, prediksi. Jaya. 1 2 3. Lagi bagus di Mercedes. Qatar. Ya Mercedes sih. Iya. Gua masih Sainz deh. Kedua Russell. 3 Verstappen. Sainz, Russell, Verstappen. Oke. Siapa nih habis nih? Siapa bebas? Aku aja deh. Boleh. Karena aku biasanya paling beda sendiri nih. Awalin dulu kan. Oke. Hamilton. Oke. Leclerc. Panas loh di sana. Russell. Oh lagi musim siapa? Hamilton, Leclerc, Russell. Hamilton, Leclerc, Russell. Nggak ada yang sama kayak aku sama sekali ya? Nggak ada. Aku nggak tahu. Aku random pick. Random pick. Kalau gitu aku pertama Oscar Piastri. Lama juga sih emang dia nggak ini disebut. Finally kembali. Yeah. Oscar Piastri, Leclerc, Norris. Oke, itulah dia berarti ya. Berarti siapa tadi? Oscar Piastri, Leclerc, Norris. Ya. Piastri menang. Oke. Itu berarti dia prediksi dari kita. Nah, kalau teman-teman punya prediksi juga boleh ditulis di kolom komentar kalau kalian nonton sampai sini ya, tulis aja pokoknya. Yang jelas terima kasih untuk sponsor-sponsor kita yang dari tadi lalu lalang juga nih. Ada Robas App dan juga Pizza Delivery. Lalu ada rekan kita juga Speedway Sim Racing Lounge dan juga Sim Station.
Kemudian mau ngomong apa, Dean? Makasih yang Gak ada kalian. pantun. Yes, makasih buat kalian sudah nonton. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Republic of Speed karena kita masih banyak konten-konten menarik ke depannya. Terus Ya. like podcast ini kalau kalian suka, dislike lah kalau kalian nggak suka. Oke, dan mungkin kita akhiri podcast hari ini dan kita saksikan nanti di GP Bahrain. Qatar. Bahrain lagi. Ngasal nih kalau ngomong nih. Bahrain Gua lagi awal pusing. banget. Gua lagi pusing. Iya, pusing Qatar. kasihan Qatar. Alasan. Oke, sampai jumpa lagi di GP Qatar. Mm-mm. Nah, mudah-mudahan jamnya ramah buat saya pekerja. Oke, Ya, mungkin oke. dari kita bertiga undur Iris. Sebelumnya saya Tian. Sebelum Sebelum pamit. Hasta la vista, baby. baby.